Pemirsa, kali ini saya bersama Mas Pipit. Mas Pipit Prayitno ya. Ini Mas Pipit dari mana asalnya? Dari Kampung Sumber Bahagia, Kecamatan Seputi Banyak, Kabupaten Lampung Tengah ya? Kabupaten Lampung Tengah. Ini kita berdiskusi berkaitan dengan ternak kambing, Mas Pipit. Mas Pipit sudah ternak kambing itu berapa tahun? Saya beternak kambing itu dari tahun 2005. 2005? Pada waktu itu tahun 2009 itu kambing saya mencapai 40 ekor sudahan. Dari 25? Dari 10 kambing, 5 itu jantan, kemudian yang 5 itu perempuan, itu betina. Menjadi betina, itu menjadi 40 kambing selama kurang lebih 1,5 tahun. Gimana bisa sampai segitu banyaknya? Jadi gini, kita itu beli kambing yang betina itu modelnya yang sudah babon. Nah, kambing saya itu antara betina dan jantan tidak saya pisah-pisah, jadikan satu. Nah, ketika itu kan itu campur dengan sendirinya. Ketika itu hamil itu langsung kita pisah. Ketika hamil itu sudah tua, kurang lebih umurnya sudah 5 bulan, kita pisah babonnya. Karena kambing betina itu ketika hamil itu sudah kelihatan. Ketika susunya itu kita pencet, itu keluarlah air susu, yang mana ketika hamil, ketika kita pencet seperti ini itu agak kelet-kelet, bahasa Jawanya pliket lah Mas. Pliket itu berarti menandakan kambing tersebut itu hamil. Setelah kita pisah berapa bulan kemudian itu sudah melahirkan, dan rata-rata itu anaknya itu berjumlah 2. Setelah kira-kira bisa dipisah, anaknya itu sudah pisah, kita pisah dengan babonnya, kemudian babon tersebut kita masukkan, kita campur dengan yang jantan. Sejauh dalam berternak kambing itu ada kesulitan nggak sih Mas? Kesulitannya itu mungkin ada penyakit, misalkan bahasa Jawanya mendem Mas. Mendem, akan tetapi kita punya solusi. Solusinya seperti ini. Kita kalau mendem itu biasanya cuman dipakan dengan daun singkong yang masih basah. Akan tetapi itu ada solusi, ada penangkalnya. Yang penting kambing tersebut tidak pernah lapar. Kuncinya cuman dilapar. Asal dilapar. Tidak lapar, tidak bakal mabuk. Walaupun itu daun singkong basah. Walaupun itu daun singkong basah, kita nggak pernah memakai daun singkong fermentasi. Kambing 40 itu saya nggak pernah pakai fermentasi. Alasannya karena begini, kita kan punya ladang, ketika pulang dari ladang itu langsung bawa daun singkong. Ini kan daun singkong tidak setiap hari, tiap sebulan itu tanam toh. Bagaimana ini kebutuhan sehari-hari bisa tercukupi? Kebutuhan sehari-hari bisa tercukupi seperti ini. Misal daun singkong itu umurnya sudah 3 bulan. Sudah 3 bulan itu tingginya kalau tempat kita sudah 3 meter, 50 cm. 50 cm itu daunnya bisa diambil sambil ngambil rumput, itu kita mengambil daun singkongnya. Artinya selain daun singkong ada rumput? Ada rumput campuran dari jabutan. Itu seperti itu, langsung kita nyampe rumah langsung dipakan seperti itu. Selama dalam berternak itu ada kematian, pernah ngalami kematian nggak? Pernah ada kematian, mungkin begini, kematiannya mungkin kecepet, mungkin itu gini, karena itu campur jadi satu. Itu kadang-kadang kambing yang jantan itu menyeruduk yang kecil, sehingga kambing yang kecil itu tiba-tiba mati seperti itu. Dan itu bisa dicegah nggak? Bisa. Gimana cara mencegahnya agar supayanya yang kecil tidak ditanduk oleh yang besar? Nah, caranya itu dipisah. Tapi kadang-kadang karena mungkin kita itu repotnya, kita
belum sempat memisah itu sudah ditanduk ya yang jantan itu. Ini kandang koloni bentuk panggung atau lantai tanah? Lantai tanah. Lantai tanah. Lantai tanah karena lantai tanah itu kelebihannya dipupuk. Dipupuk, pupuknya itu cepet cepet berbaur, cepet campur dengan kotoran-kotoran rapen daripada daripada sisa-sisa makanan kambing tersebut. Nah, pupuk itu supaya cepat subur, supaya cepat gembur, itu 2 hari sekali kita itu menebar pupuk urea. Kalau tidak itu memakai garam. Ini kalau pakai pupuk kimia di dalam kandang, apa enggak menyebabkan penyakit atau masalah buat ternak? Tidak. Tidak, karena begini sistemnya. Misalkan setelah kita tebar pupuk urea sekedarnya aja ataupun dengan garam, itu kotoran-kotoran makanan, sisa-sisa makanan kambing itu kita buang di atas daripada pupuk tersebut. Kalau kemudian yang di atasnya dimakan kambing gimana? Nggak apa-apa. Nggak masalah? Nggak masalah. Terus, nah ini Mas, sini yang paling penting pengen saya tanyakan, bahwasannya persoalan peternak itu kan persoalan jual loh. Gimana rasanya? Ada ketakutan nggak jual itu kalau dibeli harga murah? Ya kadang-kadang kita itu takut kalau belantik kambing itu modelnya kalau kita itu jual harganya murah, tapi kalau kita itu beli katanya mahal. Akan tetapi kita itu tidak boleh memfikirkan seperti itu. Kalau pengen sukses kita harus, yang penting kita itu sebagai petani mempunyai kambingnya terlebih dahulu. Tapi kan ini secara umum menjadi ketakutan loh. Udah capek-capek ternak lama, harga tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, padahal kita tahu harga pasaran itu harga kambing seumpamanya 15 lah kalau kita beli. Tapi begitu kita jual kok harganya cuman 11, cuman 1.000. Ini kan menjadi masalah ini. Karena prinsip kita beternak itu bukan hanya untuk dijual. Kita itu senang dengan beternak kambing. Walaupun harga kita itu belinya belinya itu 1.200.000, ketika jual itu cuman 1.000. Akan tetapi kita punya yang betina. Yang betina itu ketika melahirkan anak itu menjadi 2, anaknya 2, anaknya 3. Ada nggak tingkat kemarahan yang muncul oleh tetangga yang sama-sama beternak kambing itu berkaitan dengan ternaknya dijual murah atau dibeli murah gitu maksudnya? Kadang-kadang marah juga. Marah karena apa? Kadang-kadang nggak sesuai dengan pasaran. Sebenarnya pasarannya itu kambing umur 5 bulan itu harganya 1.000. Kemudian kok dijual harga 800 seperti itu. Itu kalau menurut orang Jawa itu ngerusak pasaran, Mas. Nah, rata-rata pedagang pembeli itu kan seperti itu tuh. Iya. Jarang yang mau memikirkan keuntungan buat peternak toh. Ini gimana cara solusi, ada nggak di tingkatan di wilayahnya Masnya sendiri berkaitan untuk agar supayanya harga ini bisa terkelola dengan baik di saat menjual itu pedagang tidak semaunya sendiri? Nah, kalau seperti itu kita kalau menjual banyak, misalkan langsung kita jual itu pernah langsung 5, langsung 10, kita itu mendatangkan pembeli kambing dari luar, Mas. Bukan dari lingkungan Bukan situ. dari lingkungan. Sehingga ketika peternak kambing yang ada di lingkungan, itu mengetahui, oh iya ternyata pasaran kambing yang dibawa ke luar daerah itu harganya ternyata mahal. Itu kita bisa menangkal, bisa menghalangi orang-orang pedagang kambing yang ada di lingkungan kita. Ternyata harga kambing itu tidak serendah yang mereka ketahui gitu. Terus kalau seumpamanya
Ini berarti kan secara umum jual beli di kambing di masyarakat itu tidak terorganisir ya. Tidak. Terus kalau tidak terorganisir, ada nggak terobosan-terobosan di mana kita harus membuat kelompok ternak agar supayanya bisa membela peternak? Ya, kita berusaha Mas, para peternak kambing itu akan berkumpul bersama-sama, kemudian ngomong, kemudian bersilaturahim kepada pembeli kambing, supaya apa? Gini loh, kalau dibawa di keluar daerah itu harga kambing itu seperti ini. Sampean semua itu harus merasa kasihan dengan petani, sudah harga hasil pertanian seperti ini, masa harga peternak seperti ini, seperti itu ya. Mohon kasihan dengan petani, seperti Mas, itu. Hal yang kesimpulan yang paling penting untuk sukses kambing itu apa? Hal yang terpenting supaya beternak kambing itu sukses itu telaten. Cuman telaten, kemudian ditekuni, kemudian ya seperti itu. Cara memakan kambing itu jangan sampai terlambat, karena kalau terlambat sehingga kambing itu lapar walaupun dipakan dengan rumput. Itu kalau rumput yang bisa mabuk, itu kambing tersebut akan mabuk. Dan jangan lupa, kan banyak mereka peternak kambing itu tidak mau ngasih minum kambingnya. Cara mengasih minum pun itu harus telaten, memakai garam, kemudian memakai obat-obatan supaya kambing tersebut senang minum. Jadi ngasih minumnya itu harus telaten juga, harus tertib 1 hari itu minimal 1 kali. Oke. Itu. Terima kasih Mas ya. Mudah-mudahan peternak dimanapun berada bisa mengambil inspirasi, tetapi saya tegaskan bahwa ternak itu adalah menguntungkan. Jangan takut bayangan kalau memang pedagang ini sewenang-wenang membeli ternak kambing dengan harga murah. Sebaiknya ini membuat kelompok usaha ternak, kelompok ternak yang kemudian ini bisa dikelola, dimanage, dan bisa mengontrol bersama. Kalau bisa juga dengan adanya kelompok itu, peternak itu kalau menjual dengan kelompoknya, terus kalau kelompoknya mau menjual skalanya besar, atau pedagang mau datang ke wilayah Anda, ini artinya hanya menggunakan 1 pintu saja. Mudah-mudahan ini menjadi solusi agar supayanya peternak bisa mengontrol harga jual dan beli dengan baik, dan kemudian peternak tidak merasa terugikan oleh pedagang yang sewenang-wenang membeli harga ternak dengan sangat murah. Semangat untuk peternak dimanapun Anda, yakin bahwa kita menjadi orang sukses. Terima kasih.